Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama saya, Runa Pilza Nur Rahmatina, kelas KPI 2B, mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi tentang tradisi tari andun dari tradisi Bengkulu Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi tari andun. Tari andun merupakan salah satu tari rakyat yang berasal dari Bengkulu Selatan. Tari andun adalah bagian dari persyaratan wajib ketika melaksanakan upacara adat nundang, padi. Pada umumnya tari andun dipentaskan di lapangan terbuka yang lebar dan gerakan tarinya berupa gerak sembah, gerak puji, serta gerak saling tindih. Nilai yang disampaikan melalui tari andun ialah nilai kebersamaan serta gotong royong dalam bermasyarakat guna mencapai tujuan bersama. Para penari andun perempuan biasanya mengenakan pakaian biludru warna merah dan dilengkapi dengan kain songket serta sunting jurai. Sementara itu, penari laki-laki akan menggerakkan songket pendek, celana panjang, destar dan dilengkapi dengan jas. Nah, bagaimana sejarah dan keunikan dari tari andun ini? Simak penjelasan lebih lanjut. Sejarah tari andun. Tari andun merupakan tari tradisional yang berasal dari Bengkulu Selatan. Karena berasal dari Bengkulu, maka ragam gerak yang digunakan dalam tari andun serta segala aspek pendukungnya pun sangat berkaitan erat dengan budaya tari wilayah tersebut. Bagi para penonton yang menyaksikan tari andun tentu dapat merasakan nilai budaya Bengkulu yang sangat erat. Hal ini karena tari andun merupakan tari tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Menurut sejarahnya, tari andun muncul berdasarkan pada kisah pernikahan di kerajaan Dang Tuanku Limau. Pada saat itu, tari andun ditampilkan untuk pertama kalinya sebagai wujud syukur dari datang Riuni karena putrinya telah selamat dari sebuah penculikan. Sebab itu, tari andun pun digelar dalam proses pernikahan sang anak. Proses penyelamatan putrinya dilakukan serta dipimpin oleh Sindur Mata dengan cara menyamar sebagai seekor kuda, dengan memberikan hadiah pada si penculik yaitu kerajaan Sangkalawi. Maka proses penyelamatan pun berhasil dilakukan. Dengan adanya kaitan sejarah tersebut, maka tari andun memiliki nilai budaya yang kental akan tradisi dari daerah setempat. Dalam perkembangannya, tari andun pun biasa dipentaskan oleh para bujang dan gadis secara berpasang-pasangan pada malam hari dan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari andun digunakan sebagai sarana untuk mencari jodoh usai masa panen padi selesai. Oleh karena itu, tari andun biasa ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan. Dan tidak jarang pula hanya ditarikan oleh penari perempuan, terutama yang belum menikah atau masih lajang. Kedua, sebagai sarana mencari jodoh. Selain fungsi pertama, ada pula fungsi lain dari tari andun yang cukup menarik dan unik. Fungsi kedua dari tari andun adalah sebagai sarana mencari jodoh. Ketika penggelaran tari andun dihelat, maka akan ada banyak kaum muda-mudi lajang yang ikut hadir. Karena hal inilah maka tari andun pun memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencari atau mendapatkan jodoh. Namun, fungsi satu ini tidak melekat pada tari andun secara menyeluruh. Nah, ada pula yang ketiga, media hiburan. Seperti halnya tari tradisional yang lain, tari andun juga memiliki fungsi sebagai media hiburan. Fungsi ketiga ini muncul karena adanya pergeseran dan saat ini tidak hanya ditampilkan ketika masa panen tiba saja, tetapi dipentaskan sebagai media hiburan masyarakat. Jadi, bagi masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati tari andun secara menyeluruh, tanpa harus menunggu waktu panen raya tiba. Tari andun merupakan tari tradisional, tetapi tari ini masih lestari hingga saat ini, dan bahkan dinikmati oleh banyak rentang usia. Hal ini karena tari andun memiliki keunikan yang membuat tari andun dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Keunikan tari andun. Berikut adalah beberapa keunikan dari tari andun dan menjadi aspek pembeda dari tari tradisional Indonesia yang lainnya. 1. Memiliki dua versi tarian yang berbeda. Keunikan pertama dari tari andun dapat dilihat secara struktural. Tari andun memiliki dua versi atau memiliki dua jenis yang berbeda.
Hal ini tentu unik karena jarang ada pada tari tradisional yang lainnya. Dua jenis dari tari andun adalah andun lelawan dan andun apabila. Dilihat dari lebih detail, kedua jenis ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada berbagai macam aspeknya. Beberapa aspek yang berbeda adalah segi gerakan serta formasi tariannya. Selain itu, kedua versi dari tari andun ini juga ditampilkan dalam acara yang berbeda pula. Bahkan, jumlah penari dan siapa saja penarinya pun berbeda dan telah ditentukan berdasarkan peraturan yang pakem. Meskipun sama-sama tari andun, tetapi kedua versi tari andun ini berbeda. 2. Pementasan tari yang dilakukan cukup lama. Tidak seperti tari tradisional lain yang biasanya hanya berlangsung selama beberapa jam saja. Pementasan dari tari andun ini dihelat dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu dalam 7 hari 7 malam. Dan penggelaran tari andun akan dihelat penuh selama 1 minggu tersebut. Akan tetapi, waktu 7 hari 7 malam tersebut juga dihabiskan untuk melakukan persiapan serta kegiatan lain. Namun, apabila dibandingkan dengan tari tradisional lainnya, tari andun dipentaskan dalam waktu yang cukup lama. Pola lantai dan gerakan tari andun. Dalam tari andun, ada 2 pola lantai yang digunakan dan ada beberapa gerakan yang ada dalam tari andun. Berikut adalah penjelasannya. Pola lantai 1. Garis lengkung. Jenis pola lantai pertama yang digunakan dalam tari andun adalah garis lengkung. Pola lantai ini dilakukan dengan cara penari membentuk sebuah lingkaran serta melakukan putaran sebanyak 7 kali. Pola garis lengkung ini menjadi simbol serta doa pada mempelai agar dapat bersama-sama dan saling mengajak suami dan istri dalam melakukan kebaikan. 2. Garis lurus. Pola lantai kedua adalah garis lurus yang ada pada tari andun. Dan pola lantai ini digunakan dalam formasi melawan karena di dalam tari andun memiliki persyaratan terkait arah langkah, yaitu dengan diperkenankan saling membelakangi atau berhadapan dengan langkah pasangannya. Gerakan ini mengambil dari sebuah ajaran dalam agama Islam untuk menjaga pandangan pada orang yang bukan mahramnya. Pola lantai dan gerakan tari andun. Dalam tari andun, ada 2 pola lantai yang digunakan dan ada beberapa gerakan yang ada dalam tari andun. Berikut adalah penjelasannya. Pola lantai 1. Garis lengkung. Jenis pola lantai pertama yang digunakan dalam tari andun adalah garis lengkung. Pola lantai ini dilakukan dengan cara penari membentuk sebuah lingkaran serta melakukan putaran sebanyak 7 kali. Pola garis lengkung ini menjadi simbol serta doa pada mempelai agar dapat bersama-sama dan saling mengajak suami dan istri dalam melakukan kebaikan. 2. Garis lurus. Pola lantai kedua adalah garis lurus yang ada pada tarian andun. Dan pola lantai ini digunakan dalam formasi melawan karena di dalam tari andun memiliki persyaratan terkait arah langkah, yaitu dengan diperkenankan saling membelakangi atau berhadapan dengan langkah pasangannya. Gerakan ini mengambil dari sebuah ajaran dalam agama Islam untuk menjaga pandangan pada orang yang bukan mahramnya. Gerakan tari andun. Ragam gerak yang dilakukan dalam tari andun secara keseluruhan. Ada 3 macam, yaitu buka, naub, serta nyentang. Berikut penjelasan dari gerakan yang ada pada tari andun. 1. Buka. Gerakan buka pada tari andun dilakukan ketika penari bergeser posisi ke depan atau berjalan maju. Membuka akan dilakukan oleh penari dengan cara memposisikan kedua tangan, membuka ke arah kiri dan kanan, kemudian diikuti dengan pandangan ke arah depan serta tubuh tegak lurus. Para penari perempuan akan melakukan gerakan tangan dengan sejajar bahu. Sementara itu, para penari laki-laki akan memposisikan tangan disejajarkan dengan daun telinga. Makna ini, gerakan membuka ini adalah manusia memiliki sikap terbuka dan saling membantu guna memperkuat tali persaudaraan. 2. Naub. Gerakan kedua dalam tari andun adalah gerakan naub yang akan dilakukan oleh para penari ketika akan mengambil posisi mundur. Kedua, tangan penari ketika melakukan gerakan naub adalah menggenggam, kemudian mengarahkan jari ke dalam atau dengan mengarahkan jari ke tubuh penari. Sedangkan posisi tubuh para penari akan tetap tegak serta memiliki pandangan lurus ke arah depan. Posisi ini tidak jauh berbeda ketika penari melakukan gerakan buka.
yaitu posisi tangan penari laki-laki akan sejajar dengan daun telinga, sementara penari perempuan akan memposisikan tangan sejajar dengan bahu. Makna filosofis yang terkandung dalam gerakan nauk adalah saling merangkul, sementara itu makna luasnya adalah sebagai wujud penggambaran bahwa manusia harus hidup dengan cara saling tolong-menolong. Yang ketiga, nyentang. Gerakan selanjutnya dalam tari andun adalah nyentang, yang biasa dilakukan dengan koreografi maju maupun mundur. Gerakan nyentang ini merupakan gerakan kedua tangan yang direntangkan masing-masing ke arah kanan serta kiri. Semua penari perempuan akan melakukan gerakan nyentang dengan cara merentangkan tangannya lurus setara dengan bahu. Sedangkan penari laki-laki akan merentangkan tangannya serong ke arah belakang kanan dan kiri. Makna filosofis yang terkandung dalam gerakan nyentang adalah seorang laki-laki harus bisa mengambil keputusan yang bijak serta tegas karena memiliki peran sebagai kepala rumah tangga. Sementara itu, seorang istri memiliki kewajiban untuk patuh dan taat pada suaminya. Itulah penjelasan tari andun, yaitu tari tradisional khas Bengkulu Selatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mencari jodoh atau hiburan. Itulah penjelasan terkait dari tari andun, yaitu tari tradisional khas Bengkulu Selatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mencari jodoh dan hiburan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just